Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 algoritma sorting pada Java. Untuk yang pertama yang saya jelaskan itu mengenai bubble sort, di mana bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0, di mana n adalah jumlah itemnya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke flow algoritmanya. Nah, di sini saya sudah membuat flowgarnya. Kalian bisa lihat. Saya zoom terlebih dahulu. Tinggal kita run ya guys. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai untuk panjangnya. Kita masukkan 7. Terus kita dimasukkan untuk nilainya. Kita masukkan 2, 5, 3, 6, 1, 4, dan 7. Nah, di sini sudah terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bubble sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan data dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Kalian bisa lihat. Ya guys. Dan di sini saya akan mengimplementasikannya ke sebuah program, di mana di sini saya sudah membuat programnya. Jadi kita itu tinggal bakalan run saja ya guys. Ini ya. Kita run file. Nah, di sini kita itu disuruh untuk menginputkan panjang arraynya. Kita masukkan angka 7, enter, dan kita masukkan nilainya 2, 5, 7, 1, 4, 3, dan 6. Nah, sebelum disorting kan kita masukkan tadi secara acak dari 2, 5, 7, 1, 4, 3, dan 6. Dan setelah disorting dia itu bakalan terurut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mungkin itu yang saya akan jelaskan tentang cukup tentang bubble sorting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selection sort, di mana di sini penjelasannya bahwa selection sort itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat yang semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk set dua data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0, di mana n adalah jumlah itemnya. Dan di sini saya seperti biasa sudah membuat flow algoritmanya. Kalian bisa lihat. Ini. Kita run. Nah, di sini saya akan masukkan nilainya itu 8. Enter. Terus kita masukkan secara acak 3, 5, 2, 6, 7, 1, 4, 8. Nah, dia bakalan tampilan atau output yang keluarnya itu kayak gini, terurut. Yang tadi itu bubble sorting itu terutnya itu ke sana, dan ini itu terutnya ke bawah. Guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini saya akan mengimplementasikannya ke sebuah program, di mana saya juga sudah membuat programnya. Bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini tuh tinggal saya run lagi. Kita run. Nah, di sini
kita itu disuruh untuk menginputkan panjang arraynya. Di sini saya akan memasukkan angka 8 seperti tadi. Terus angka 3, 5, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Nah, di sini outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti yang keluar kayak tadi. Di sini. Ini ya guys. Ini. Karena kita ketahui bahwa Selective sort ini merupakan teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi ataupun terendah. Jadi dia di sini sudah mencari nilai tertinggi, nilai terendah hingga ke tertinggi. Dan untuk cukup selektian ini saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat yang semestinya. Jadi di sini itu algoritmanya dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Jadi di sini saya langsung mengimplementasikannya ke program. Saya tidak membuatkan flow algoritmanya karena saya kurang tahu, jadi saya langsung mengimplementasikannya ke programnya. Di sini saya sudah membuat kodingannya atau programnya, dan di sini saya akan run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan panjang arraynya, jadi saya akan masukkan panjang arraynya itu 8. Sorry guys, 8. Nah, di sini indeks kernelnya saya masukkan secara acak. Nah, di sini kita masukkan atau output yang kita masukkan itu secara acak dari 3, 1, 4, 5, 2, 5, 7. Dan di sini yang di output yang keluarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8. Di sini kenapa keluar outputnya itu angka 5 2 kali? Karena saya inputkan angka 5 itu juga 2 kali, guys. Seperti itu. Mungkin itu dari saya penjelasan mengenai insertion sort. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu merge sort. Jadi merge sort adalah algoritma pengurutan menggunakan divide, yaitu dengan cara memecahkan kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya yang tadi kemudian digabungkan kembali. Jadi di sini saya sudah mengimplementasikannya dalam bentuk program. Saya tidak membuat atau membuat flowchartnya karena saya tidak tahu, jadi saya langsung buat implementasikannya saja seperti ini. Terus saya klik kanan, terus saya run. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan panjang arraynya. Semisal saya masukkan 8. Ya, sorry salah guys. Sini saya masukkan 8, enter. Terus kita masukkan nilainya secara acak. 1, 4, 6, 7, 2, 3, 5, 8. Kita enter. Nah, di sini arraynya itu yang sebelum di merge itu ya, atau yang kita inputkan itu 1, 4, 6, 7, 2, 3, 5, dan 8. Jadi setelah di merger itu yang output yang keluarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai merge sort-nya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai quicksort itu merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif.
Proses pengurutan dilakukan dengan cara memecahkan kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Jadi di sini saya juga sudah membuat programnya seperti ini. Di sini ada sebelumnya saya akan run terlebih dahulu. Kalian bisa lihat programnya seperti ini. Jadi saya langsung run aja dengan cara klik kanan terus run file. Jadi nilai inputan yang dimasukkan itu secara random mulai dari 27, 10, 43, 28, 16, dan 3. Dan setelah disorting menggunakan quicksort, itu nilainya akan terurut dari kecil hingga yang terbesar. Kita bisa lihat di sini itu terurut mulai dari angka 3, 10, 16, 27, 28, dan 43. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai quicksort. Selanjutnya saya akan membahas tentang random quicksort. Jadi di sini saya langsung buat programnya. Ini guys. Yang tadi itu quicksort dan sekarang random quicksort. Jadi saya akan langsung klik kanan untuk run. Nah, di sini kita masukkan panjang arraynya. Kita pilih 8. Salah. Kita pilih 8. Ntar 2, 4, 1, 3, 6, 7, 5, 8. Nah, nilai inputan yang kita masukkan tadi itu 2, 4, 1, 3, 6, 7, 5, dan 8. Jadi setelah di sorting menggunakan random quicksort, jadi output yang dikeluarkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7, 8. Jadi di sini itu tetap terurut kayak tadi, tapi caranya yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai radiksor. Jadi radiksor ini adalah mengkategorikan data-data menjadi subkumpulan data sesuai dengan nilai radiksnya, di mana tiap kategorinya dilakukan pengklasifikasian lagi dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini saya sudah membuat codingannya atau programnya, cukup panjang. Ini guys. Langsung saja kita klik kanan dan kita run file. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang bagian atas itu sebelum di sorting, dan di bagian bawah ini outputnya yang sudah disorting ya guys. Di sini sudah terurut 1, 2, 2, 3 sesuai dengan apa yang dimasukkan pada sebelum disortingnya. Jadi mungkin itu saja. Jadi selanjutnya kita akan masuk mengenai counting sorting. Jadi counting sorting ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data, di mana ukuran dari array tersebut harus sejumlah dengan angka yang bisa diinput oleh user. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah yang besar. Jadi langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini saya sudah membuat codingannya atau programnya. Saya bakalan klik kanan, terus kita run file. Nah, kita di sini untuk disuruh untuk memasukkan panjang arraynya. Kita masukkan 5, indeks skemanya 1, terus 3, 4, 2, dan 5. Nah, di sini secara kalau dia sudah disorting,
dia bakalan mengeluarkan output itu 1, 2, 3, 4, dan 5 secara terurut. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu tentang content sorting. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian tutorial yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.